Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi yang bertema komunikasi yang berhubungan dengan lingkungan. Sebagaimana yang kita tahu, komunikasi adalah proses perpindahan pesan dari satu individu ke individu lainnya, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, mengapa sih saya mengambil tema komunikasi yang berhubungan dengan lingkungan? Ya, karena kita sebagai manusia pasti membutuhkan lingkungan yang bersih, asri, nyaman, dan lain-lain. Bahkan saya pikir bukan cuma manusia yang menginginkan itu. Makhluk lain yang ada di bumi ini seperti tumbuhan, hewan, pasti membutuhkan hal tersebut. Langkah-langkah untuk mewujudkan lingkungan bersih adalah dengan cara berkomunikasi. Kenapa berkomunikasi? Karena pasti kita harus mengkomunikasikan, mengkomunikasikan sesama masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang pertama, kenapa sih lingkungan kita bisa jadi kotor? Nah, pasti kita harus berkomunikasi sesama masyarakat yang ada di sana supaya kita tahu apa akar dari masalah lingkungan kita menjadi kotor. Nah, setelah kita menemukan kenapa lingkungan kita menjadi kotor, pasti kita sudah tahu kenapa ini. Nah, dari situ pasti kita harus berkomunikasi lagi. Kita harus membimbing masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, memberi edukasi kepada mereka. Apalagi Pak RT pasti harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakatnya, bahwa hidup bersih pasti akan lebih baik daripada hidup yang lebih kotor, pasti akan lebih sehat. Nah, setelah seperti itu, pasti kita harus berkomunikasi lagi. Kita harus berkomunikasi lagi agar lingkungan kita yang kita cintai ini, lingkungan yang ada di sekitar kita harus bersih. Nah, bagaimana caranya? Pasti dengan berkomunikasi lagi. Pasti harus kita bergotong royong. Nah, dalam bergotong royong, saya jamin di situ tidak akan ada suasana hening di sana. Pasti di sana banyak sekali tercipta komunikasi dari satu orang ke yang lainnya dan sebagainya. Karena kan di situ kan di gotong royong, pasti sembari kita membersihkan lingkungan, pasti secara otomatis pasti kita berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah, setelah lingkungan kita kembali bersih, seperti setelah kita bergotong royong dari tadi, pastilah lingkungan kembali bersih. Nah, itulah mengapa saya pikir berkomunikasi ada kaitannya dengan lingkungan. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak mengkomunikasikan hal tersebut, pasti lingkungan kita akan begitu-begitu saja, tidak kembali bersih, tidak sehat, tidak nyaman. Pasti itu akan menimbulkan penyakit, dan itu akan berakibat buruk bagi anak-anak, wanita hamil, lansia, dan lain-lain yang bisa terdampak terhadap lingkungan kotor atau lingkungan tidak sehat di sekitar kita. Itulah mengapa pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih dan sehat, dan juga bagaimana cara kita agar komunikasi kita bisa berjalan terus terhadap sesama masyarakat yang ada di lingkungan kita. Baik itu kita berkomunikasi verbal dan non verbal, terutama masalah lingkungan, agar kita bisa mewujudkan lingkungan kita bersih, sehat, agar penyakit tidak menyerang keluarga kita yang kita cintai,
tidak bersarang di lingkungan kita. Ya pada intinya kita harus tetap berkomunikasi sesama masyarakat agar kita lebih bisa menjaga harmonis antar sesama masyarakat. Walaupun itu bukan soal lingkungan seperti yang kita bahas saat ini, karena kan sekarang kita hanya membahas lebih menonjol kepada lingkungan karena sesuai tema. Tapi pada intinya ya berkomunikasi itu penting. Penting karena bisa menjaga keharmonisan yang seperti saya bilang tadi. Dan pada intinya ya kita harus tetap menjaga lingkungan agar sehat, asri, aman, nyaman bagi keluarga-keluarga kita, penerus-penerus kita, cucu-cucu kita, seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kepada yang melihat atau menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.